Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam buat keluarga Anda dimanapun berada. Dengan saya Bung Ropan, dan saat ini saya akan membahas untuk menyambut laga semifinal untuk di level atau kategori ASEAN, Piala AFC, di mana Indonesia meninggalkan satu-satunya wakil. Ini harapan penuh dicurahkan buat Juku Eja. PSM Makassar, pasukan Ramang ini akan bertarung di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Itu menjamu, bertindak sebagai tuan rumah, ya, untuk menerima klub dari Malaysia, Kedah FC ini, Kedah Darul Aman, yang sebenarnya bagi Kedah ini tidak asing lagi kalau datang ke Bali, karena mereka ini lolos itu dari grup G itu di Bali, menyingkirkan bahkan juara Liga 1 BRI yang lalu, ya, Bali United sebagai tuan rumah di luar dugaan. Walaupun Bali sempat menang 2-0 lawan Kedah ini, tapi akhirnya Kedah yang lolos karena Bali di luar dugaan itu kalah dari Visa atau Visaka FC dari Kamboja dengan sangat telak. Sementara Kedah itu membantai 5-1 Visa dan mengalahkan 4-1 wakil dari Filipina, Kaya Ilolo. Sehingga Kedah ini yang menjadi juara grup dengan 2 menang dan 1 kalah, dan membuat Bali United itu harus gigit jari, gagal untuk mendampingi PSM. Nah, PSM bertarung ini gagah, luar biasa, harus bermain di luar kandang. Mereka mampu menahan tuan rumah Kuala Lumpur City dengan 0-0 ya, di grup H. Kemudian mereka itu mengalahkan wakil dari Singapura, Tampines Rovers dengan 3-1, dan loloslah pasukan Bernardo Tavares ini untuk melaju ke babak semifinal di kawasan ASEAN. Nah, ini dalam rangka untuk menuju ke final. Lawannya Kedah. Tidak main-main, Kedah ini adalah klub yang berada di papan atas di Liga Super Malaysia, karena pada musim lalu Kedah bercokol di peringkat kedua, ya, di bawah juara, sang juara, yaitu Johor Darul Taksim JDT, tempat klub yang saat ini dinaungi oleh Jordi Amat, salah satu punggawa kita yang nantinya akan dinaturalisasi untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia di level senior. Dan kalau bicara soal PSM, harus bisa lolos, mau tidak mau. Ini kapan lagi? Harus bisa lebih hebat, lebih bagus dibandingkan dengan 2019. Ketika PSM ini juga melaju sampai semifinal, tapi waktu itu mereka BK Max, ya, Bin Duong FC dari Vietnam yang menyingkirkan mereka saat itu, sehingga gagal untuk bisa ke final. Nah, sekarang dengan posisi yang sama seperti 2019, PSM sudah ada di semifinal, mereka harus melebihi pencapaian itu. Peluang ada, walaupun saya bilang ini lawan yang keras, Kedah Darul Aman ini tidak boleh dianggap enteng, ya. Tetapi ada modal kuat bagi PSM. PSM sedang bagus-bagusnya di Liga 1 Indonesia, ya, berada di peringkat ketiga sementara, 3 pertandingan, 2 menang dan 1 imbang, nilai 7. Sayang, PSM itu tidak bisa menyapu bersih menjadi 9 poin sehingga tetap berada di atas bersama dengan Madura United dan Persikabo, karena mereka dipaksa bermain 1-1 oleh Macan Kemayoran Persija pada Jumat yang lalu. Tapi tidak mengapa, ya, bagi PSM yang penting tidak kalah, dan mereka bertarung dalam tensi yang sangat tinggi bersama dengan Persija, sama-sama ingin menang. Dan inilah hasil maksimal bagi kedua tim, walaupun memang Tavares merasa banyak dirugikan oleh wasit Iwan Sukoco saat itu. Demikian juga dengan Thomas Doll sebagai pelatih Persija yang merasa dirugikan. Tapi kedua tim ini sudah mengakhiri laga dengan sportif, dengan baik. Sehingga bagi PSM tidak perlu untuk dipikirkan lagi, lupakan saja hasil itu, yang penting tidak kalah, masih ada di papan atas, ya, walaupun tertinggal 2 poin dari Madura dan Persikabo. Sekarang mereka harus fokus mengalihkan itu untuk laga melawan Kedah ini, ya, karena PSM harus menang untuk bisa membawa nama Indonesia ini harum, ya, untuk ada di final, untuk membuat mereka punya sejarah kalau bicara di Piala AFC. Nah, bagaimana pasukan Tavares ini untuk bisa melawan Kedah, karena Kedah di bawah pelatih Aidil Sarin ini mengincar memang kemenangan untuk melawan PSM, ya.
Namun kalau PSM itu bagus di Liga 1 dengan belum pernah kalah, sebaliknya dengan Kedah ini agak tersiok-siok kalau bermain di Liga Super Malaysia. Mereka ada di peringkat ke-6 sementara klasmen di Liga Super Malaysia. Dan kemarin tanggal 1 terakhir mereka main kalah 2-0 dari Pahang. Nah, ini modal kuat bagi PSM. Karena PSM maju dengan kondisi yang lagi tren bagus. Positif menghadapi tim yang tren tidak bagus, ya. Walaupun Kedah ini sejak mereka lolos dari Liga Primer 2015 itu dan tercatat dari 2016 selalu ada di papan atas, tapi pada musim ini mereka sulit ya dalam persaingan sehingga mereka fokus untuk bisa melaju di Piala FC ini ya di saat mereka agak kurang begitu bagus di Liga Super. Namun saya rasa bagi PSM dengan modal semangat juang, Ewako PSM, Ewako Makassar bisa mengatasi Kedah ya. Karena Tavares punya pemain yang walaupun tidak begitu secara kedalaman skuad tidak begitu mewah, tetapi Tavares ini mampu untuk melakukan pendekatan yang luar biasa, memadukan pemain-pemain muda dan senior menjadi suatu kekuatan yang dahsyat ya. Semangat juang ini dari pasukan Ramang yang perlu diancungkan jempol. Mental mereka itu sudah terlihat di kualifikasi. Melawan Kuala Lumpur saja mereka tidak kebobolan. Tampines mereka menang di Liga, walaupun baru 3 laga mereka tidak pernah terkalahkan. Jadi sudah kelihatan. Semoga ini akan membawa hasil yang bagus ya bagi pasukan Tavares. Dia akan memainkan pasti dengan starting 11 kalau teman-teman melihat ya ini yang skema terakhir melawan Persija saat bermain 1-1 di Parepare, di Gelora B.J. Habibie ya saat itu. Dan bisa saja formasi seperti ini akan dimainkan oleh Tavares. Bisa dengan 4-3-3 atau bermain dengan 3 back dan 5 gelandangnya. 2 di depan mungkin William Pluim sebagai kapten kesebelasan ini didorong untuk bermain bersama dengan Everton. Di belakang ada 5 gelandang yang dimotori oleh Akbar Tanjung di sana, Muhammad Arfan, ya, Rashid Bakri, ada Rizky Eka bermain agak ke sayap, kemudian dengan Jakob Sayuri yang juga bermain dari sisi flank. 2 ini yang akan diharapkan ya, bagi Rizky Eka ini yang untuk bisa masuk memberikan crossing kepada Everton yang ada di depan sebagai ujung tombak yang akan dibantu dengan pengatur ritme permainan dengan Pluim ya. Nah di belakang PSM cukup bagus kuat ya. Yuran Fernandes ini ada Dalen Doke bermain di sana. Kemudian ada Anan ya, Agung Anan ya. Ini pemain yang bagus ya. Agung bermain dengan 3 back ini sangat cakep dengan penjaga gawang Reza. Nah semoga mereka bermain lebih disiplin. Baik menjaga daerah atau menjaga lawan. Ya, karena Kedah ini akan bermain juga dengan permainan yang cepat. Mereka akan pressing. PSM jangan panik menghadapi mereka. Walaupun mereka ada pressing yang sangat kuat, jangan takut. Pasti bisa keluar dari tekanan. Sabar aja bermain. Tapi selalu bisa memanfaatkan setiap kesempatan sekecil apapun untuk bisa menjadikan gol. Ya, walaupun bermain ini di Bali, tetapi pasti dukungan kuat akan diarahkan kepada PSM. Karena membawa bukan nama PSM juga. Membawa nama Indonesia ya dalam pertandingan ini dan harus diperhatikan mereka punya pemain pencetak gol terbanyak di kualifikasi Mahmud Al-Mardi pemain tim nasional Yordania ini berbahaya. Pemain ini harus diawasi dengan rapat oleh semua pemain secara bergantian. Orang yang terdekat dengan Mahmud Al-Mardi ini harus dijaga. Mereka punya juga Fayad Zulkifli yang kuat cepat di sisi flank dan pasti kekuatan mereka akan bertumpu juga pada ujung tombak ya. Di garis depan pemain Kamerun Robert Ngah ya. Yang ini yang menjadi saya kira pusat perhatian bagi Yuran Fernandes. Pemain dari Monteverde ini untuk terus melakukan marking yang kuat terhadap Robert Ngah ini. Karena ini pemainnya juga yang sangat cepat. Kalau Bali mampu mengalahkan di pertandingan pertama Kedah dengan 2-0, mengapa tidak dengan PSM bisa melakukan hal yang sama ya di stadion di Gianyar ini. Dan itu yang menjadi harapan semua, bukan saja bagi masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia berharap bahwa PSM bisa mengatasi Kedah di babak semifinal ini ya, karena memang agak rapat kalau melihat, mungkin agak kelelahan dibandingkan dengan Kedah yang punya waktu panjang istirahat ya, karena Kedah kan bermain terakhir di Liga Super tuh tanggal 1. Jadi punya 8 hari. PSM cuma 4 hari.
Ya, tetapi tidak boleh menjadi alasan, tapi harus siap ya, secara mental harus siap walaupun bermain dengan hanya 4 hari, karena ini harus dilewati dengan kemenangan. Hanya dengan kemenangan ini akan jauh lebih bagus bagi PSM, karena PSM juga harus bersiap. Setelah ini mereka harus berkunjung ke Pakansari, Kabupaten Bogor, menghadapi Rans ya, dan mereka juga harus menang, karena menang melawan Rans akan bisa mengangkat mereka tetap berada di level di papan atas, bisa memberikan tekanan kepada Madura United dan Persikabo, karena Madura United ya yang sedang memimpin saat ini setelah mengalahkan Persik Kediri 1-0 itu akan terlibat dalam pertarungan ini derby yang luar biasa melawan Persebaya. Persebaya kalah kemarin lawan Bayangkara, jadi Persebaya harus bisa memperpanjang tuh jarak mereka ini, jangan sampai mereka terlalu ke bawah. Mereka harus bisa menang melawan Madura United, ini akan seru. Sementara Persikabo itu harus menjamu Persija. Persija juga tidak mau kalah kan, karena Persija sudah kalah lawan Bali ya, hanya 1 kali menang melawan Persis dan tertahan imbang. Persija butuh menang biar mereka juga bisa menekan di atas ya. Sayang bagi Persib Bandung ya, harus sekarang ada di posisi di bawah sekali ya, di urutan 17 dari 18 klub di Liga 1 ini ya, karena paling bawah adalah Persis. Mereka kalah dari Borneo dengan sangat telak 4-1. Ya, ini menjadi kekalahan kedua setelah dipukul oleh Madura United dan imbang dengan Bayangkara. Sehingga bagi pelatih Rene Alberts ini dalam tekanan luar biasa. Boboto turun ke jalan, demo, yang menyuarakan untuk out Rene Alberts dengan hasil yang buruk. Dan ini memang wajar mereka bersuara demikian, karena mereka tidak suka mungkin dengan hasil di mana kalah dengan sangat telak. Ya, melawan Borneo dengan 4 gol, walaupun sempat bisa mengagetkan dengan gol pertama, tapi akhirnya mereka harus pulang tanpa membawa poin. Dan ini akan menjadi, saya kira, perhatian bagi manajemen Persib untuk bisa memikirkan langkah-langkah ke depan nantinya dengan hasil yang buruk ini. Jadi itu sedikit saya berbicara soal pergerakan yang ada di Liga Indonesia, di mana Madura masih ada di atas, 9 angka bersama dengan Persikabo, tempat kedua, hanya dipisahkan dengan selisih gol. Dan PSM di peringkat ketiga, Borneo kemudian menyusul di bawahnya. Ya. Dan masih ada Persija di sana. Dan kita akan lihat nantinya perkembangan ke depan di Liga 1 ini. Tapi yang sekarang yang perlu kita perhatikan, yang akan tonton pada besok nantinya, besok sore itu, duel antara PSM menghadapi Kedah. Dan saya tetap meyakini PSM akan bisa memenangkan pertandingan. Walaupun di awal saya bilang ini pertandingan yang seru, pertandingan yang keras, tetapi PSM punya mental yang kuat. Sekali lagi, Ewako PSM. Sampai di sini. Ciao.